Lanjut ya. Jadi aku jadi teringat sama taujihnya salah satu dosen di kampus waktu semester awal. Keren banget sih beliau itu. Beliau bilang kalau pada dasarnya manusia itu memiliki dua unsur, unsur bumi dan unsur langit gitu. Nah, ketika unsur buminya itu menguat, maka kecenderungan untuk berbuat ketaatan tuh akan semakin susah gitu. Jadi kebawahnya tuh selalu ke arah materi dunia dan segala macamnya. Dan ketika unsur langitnya itu kuat, maka untuk melakukan amalan-amalan tuh kayaknya mudah banget gitu. Nah, yang unsur bumi itu apa sih? Unsur tanah gitu. Unsur bumi itu ternyata adalah jasad kita. Nah, sedangkan yang unsur langit tadi yang aku sebutkan tadi bahwa ya dalam diri kita itu ada ruh yang suci gitu. Nah, makanya kenapa kita harus selalu membersihkan ruh itu, karena pada dasarnya itu ruh itu ya tarikannya tarikan langit gitu. Nah, ketika kita ketarik beliau menyampaikan ketika teori ketika menganalogikan ketika kita sedang puasa. Kenapa? Makanya ketika puasa itu kayaknya bawaan untuk melakukan ketaatan itu mudah banget gitu kan ya. Kenapa? Ketika bulan Ramadan itu makanya untuk melaksanakan ibadah-ibadah, bahkan jangankan yang wajib, yang sunnah tuh kayaknya dikejar gitu. Nah, kalau di luar Ramadan kan kayaknya susah banget gitu ya. Tapi maksudnya itu tuh memang konsepnya seperti itu gitu. Jadi ketika unsur langitnya tuh dikuatin, dimenangin gitu, itu gampang banget gitu. Makanya kenapa puasa itu, kalau kata Ustaz tadi Hidayat juga, puasa itu tuh ibadah yang paling komplit banget sih, komplit sekomplit-komplitnya. Dan apalagi puasa Ramadan itu kan memang benar-benar yang untuk Allah gitu ya. Maksudnya kan kalau kayak ibadah-ibadah yang lain kayak sholat, maksudnya itu tuh sebenarnya untuk kebaikan diri kita sendiri kan. Kayak yang disampaikan sama Dr. Tidul Akbar juga, katanya kalau sholat itu kayak kenapa sih waktunya tuh subuh, zuhur, asar gitu. Ternyata tuh kalau diteliti kenapa waktunya saat itu, waktunya bertepatan dengan subuh, dengan zuhur, asar, maghrib, dan isya itu, setiap waktunya itu ternyata punya hikmah-hikmah sendiri untuk kebaikan tubuh gitu. Dan banyak juga yang meneliti kebaikan-kebaikan, maksudnya hikmah-hikmah dari gerakan-gerakan sholat gitu. Nah, makanya kenapa keren banget gitu pada akhirnya. Memang ya yang harus kita menangin itu ya si ruh itu gitu kan. Nah, terus kalau dihubungin sama konsep emosi, dari konsep emosinya Dr. Aisyah Dahlan, kalau beliau mengklasifikasikan bahwa emosi itu menjadi 3 golongan besar. Itu konsep Islamnya, maksudnya ada nafsu lawamah, nafsu al-amaru bil sama nafsu al-mutmainnah. Nah, terus kayak emosinya itu beliau susun berdasarkan tingkatan-tingkatan, karena beliau kan memang neuroscience ya, ahli neuroscience gitu. Dan ternyata setiap emosi itu ternyata memiliki gelombangnya tersendiri. Jadi ketika sedih, ketika marah, ketika sedang bersemangat, itu tuh masing-masing punya emosinya sendiri. Dan itu tuh ternyata kalau disusun itu jadi kayak tingkatan kayak tangga gitu ya. Dan kenapa? Makanya kalau konsep emosi yang dijelasin sama Kang Zain Permana, emosi itu bukan untuk kita pilih, nggak ada emosi yang bisa dipilih, maksudnya bukan untuk dipilih-pilih. Emosi itu ada untuk disyukuri dan diterima gitu, maksudnya jadi apa ya, emosi itu ada untuk disadari dan diterima dan disyukuri, bukan untuk dipilih-pilih. Kalau kita hanya ingin untuk bahagia gitu ya, dan ternyata bahagia itu adalah ambang batas dari emosi gitu. Terus kalau habis bahagia mau apa lagi gitu, nggak ada lagi selain bahagia gitu. Makanya ketika sedih, ketika marah, ketika bingung, ketika takut, ketika jijik gitu, kalau dia mengklasifikasikan emosi itu, beliau mengklasifikasikan emosi menjadi 5 dasar emosi gitu. Kayak di film yang Inside Out, kalau kalian pernah nonton Inside Out, itu keren banget sih. Ada si Joy yang lambangnya kuning, bahagia, ceria gitu. Ada sadness yang biru, ngeblue. Makanya kenapa kalau orang-orang barat tuh bilang kalau lagi sedih itu bilangnya lagi ngeblue gitu. Terus ada yang merah itu si anger ya.
Itu tuh merah. Merah itu ternyata bukan merah itu merah itu marah. Marah itu ternyata bukan untuk melambangkan apa ya, melampiaskan semua emosi kekesalan gitu, bukan. Ternyata bukan itu. Ternyata emosi marah itu adalah emosi untuk memperjuangkan keadilan. Jadi marah ketika marahnya itu bukan untuk keadilan, maka berarti harus dipertanyakan marahnya itu untuk apa gitu. Lalu ada emosi lagi namanya jijik atau disebutnya disgust sih. Itu warnanya hijau lambangnya kalau di yang Inside Out. Kenapa sih harus ada perasaan jijik ya? Kalau nggak ada perasaan jijik kita nggak akan merasa apa ya, nggak akan mau beres-beres rumah, males mandi, males bersih-bersih kayak gitu. Nah itulah kenapa, makanya itu tuh bukan untuk ditakuti atau untuk dihindari. Jadi maksudnya ketika kita merasa jijik berarti ada sesuatu yang harus kita lakukan gitu. Seperti kayak kalau kita jijik nih sama ketidakbersihan, berarti kita harus membersihkan gitu kan, di intinya gitu. Terus ada lagi satu lagi fear, lambangnya itu ikonnya itu ungu takut. Jadi dia tuh selalu takut, selalu ragu-ragu gitu, dan itu emang fitrahnya gitu. Jadi kayak setiap manusia pasti punya itu gitu. Hikmahnya apa? Nah, hikmahnya itu ketika kita merasakan takut itu berarti kita ada usaha untuk menanggulangi ketakutan itu. Nah, jadi kita tuh jadi udah prepare gitu sebelumnya. Jadi kayak untuk udah sediakan payung sebelum hujan kayak gitu. Terus apa lagi? Satu lagi, udah 5 belum sih? Joy, anger, fear, disgust, sama satu lagi sadness ya, udah 5. Dan setiap kalau di dalam film yang Inside Out itu ya emang keren banget sih. Akhirnya siapa sih tokoh utamanya, lupa pokoknya. Itu tuh walaupun apa ya, ketika kita benar-benar bisa menjelaskan, mendefinisikan, memprediksi dan mengontrol emosi-emosi itu, maka kita akan menjadi tokoh dalam figur dalam film yang Inside Out itu gitu. Jadi figur yang di situ kan ya protagonisnya yang menjadi orang yang keren gitu hidupnya gitu, walaupun kadang dia sedih, kadang dia marah, tapi maksudnya dalam kehidupan nyatanya itu nggak kelihatan pada dasarnya gitu kan. Dan itu yang akhirnya membentuk masing-masing pribadi itu unik gitu. Setiap pribadi akhirnya unik. Ya itu tentang emosi. Nah, terus konsepnya juga Kang Zain bilang itu jangan sampai kita tuh mempolarisasi emosi. Mempolarisasi emosi itu maksudnya adalah ketika kita menaruh kebahagiaan dan kesedihan kita itu di titik ekstrim yang se-ekstrim-ekstrimnya gitu. Maksudnya kayak tahu nggak sih kora-kora di dalam Dufan tuh yang kayak naik ke atas, naik ke kora-kora kan namanya yang naik ke atas kanan, ke atas kiri gitu. Jadi ketika bahagia banget, sedih banget gitu, nah itu yang nggak baik sebenarnya. Kenapa? Pada dasarnya ya, emosi itu tadi harusnya kita yang kontrol, bukan alam yang kontrol gitu. Jadi kalau kita yang kontrol nih, jadi ketika suatu saat kita merasa takut atau kita merasa sedih atau kita merasa jijik atau kita merasa marah kayak gitu, kita tuh bisa kontrol yang mana nih harus kita dalam bentuk apa mengekspresikannya kayak gitu. Jadi harusnya bukan tersebar, tapi emosi itu harus tersentralisasi dan kita yang mengaturnya itu seperti itu. Itu konsep